Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Apa kabar? Bagaimana nih puasanya hari ini? Harus tetap semangat ya. Nah, pada hari ini di episode ke-23 edisi Sabtu 15 April 2023, di mana episode 23 ini adalah episode terakhir ya Ustadz ya untuk babak penyisihan 4-6 tahun. Ustadz sudah mengantongi 3 nama yang akan diuji kembali begitu di Grand Final untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Dan kemudian di kategori 7-12 masih ada. Tapi nanti setelah 8 peserta hari ini tampil, Ustadz kembali merangkum 12 peserta yang akan kembali mengirimkan video. Siapa yang terbaik dari 12 peserta itu juga akan diambil 3 peserta untuk ikut Grand Final nanti yang dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, itu tadi mulai di 23 ya. Episode terakhir ya penyisihan hari ini. Baik, karena tadi kan Kak Fathia sudah bilang 4-6 tahun sudah di close ya di episode sebelum-sebelumnya begitu. Berarti Ustadz sudah punya 3 nama. Penilaiannya seperti apa nih Ustadz? Sehingga memilih 3 nama, karena kan banyak sekali pesertanya. Ya pertama kita lihat dulu hafalannya ya. Oke, memang dari segi hafalan dulu. Kalau hafalannya sudah beres, sama-sama bagus, maka akan kita cari dari segi tajwidnya. Tajwidnya gimana? Kalau tajwidnya juga sama-sama bagus, baru kita cari lagi di fasohahnya ya. Fasohahnya kayak apa? Kalau misalnya bagus juga sama bagusnya, kita cari lagi di lagu dan iramanya seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan ya dari penilaian, baru muncullah 3 nama yang akan masuk ke babak Grand Final untuk usia 4-6 tahun seperti itu. Baik, berarti ada 4 poin ya. Iya. Yang pertama Kak Fathia ulang hafalannya. Yo, siapa yang hafalannya sudah bagus? Yang kemarin komentarnya juga bagus-bagus. Kemudian tajwidnya, fasohahnya, dan yang terakhir lagu dan iramanya ya Ustadz ya. Berarti nafas juga masuk ini ya. Jangan sampai nanti ketika satu ayat bahaya juga, termasuk catatan-catatan Ustadz juga begitu. Dan sebelum kita lanjut ke highlight dari 8 peserta, Kak Fathia mau menampilkan seperti biasa Bapadah Wali Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ajakan kebaikan di dalam Islam itu merupakan buah daripada iman dan takwa kita, karena Islam itu dibangun dengan 3 pilar: akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah adalah sesuatu yang fundamental, yaitu tentang iman. Qul huwallahu ahad, Allah yang maha ahad, maha satu. Lalu kemudian pohonnya adalah ibadah. Ibadah itu didirikan di atas fundamental akar akidah yang kuat. Karena sesuatu akan bernilai ibadah apabila pertama benar secara akidah, yang kedua tuntunannya sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi tidak akan mendapatkan pahala orang yang mengatakan saya sedang beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya buah dari ibadah itu adalah akhlak. Akhlak itu dalam bentuk perilaku yang baik, akhlakul karimah, kemudian nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam keseharian kita. Makanya Agim sering mencontohkan, kalau hati seseorang itu baik, maka yang keluar itu juga akan baik. Kalau misalnya teko ini ya, teko ini tempat minum nih. Kalau isinya teh, ketika dituangkan ke dalam gelas juga akan keluar teh. Tidak mungkin isinya susu, keluarnya kopi, nggak mungkin. Atau isinya kopi, keluarnya susu, nggak mungkin. Jadi apa yang ada dalam hati seseorang, itulah yang akan keluar dalam bentuk perilaku akhlak keseharian. Nah, oleh karena itu, ayo kita percantik ya, inner beauty kita, percantik akhlak di dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah ya. Apabila darah itu baik,
atau itu baik, maka juga akan baik seluruh jasadnya. Ala fi jasadil mudghah fa idza salahat salahat jasadu kulluh fa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka seluruh tubuhnya juga akan baik. Akhlak perilaku yang keluar juga akan baik. Tetapi kalau di dalam tubuhnya itu ada kebusukan, maka seluruh daftar yang ada di kebun binatang itu akan keluar dari mulutnya. Sumpah serapah, kurang ajar, anjing loh, babi loh, macam-macam. Itu akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang di dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang mengajak kepada ketakwaan, dan ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Nah, oleh karena itu jaga hati kita dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi Papada Wali Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina. Nanti kalau segmen terakhir ada Papada Ustadz Rais begitu ya. Dan Kak Fatih akan menampilkan seperti biasa 8 peserta yang akan tampil di episode terakhir kali ini, di episode ke-23. Wow, lucu-lucu juga ya, dan beragam begitu hafalannya. Ada Al-Lail, Al-Buruj, Asy-Syams begitu, kemudian At-Thariq, Al-Ala dan lain sebagainya. Wow, luar biasa sekali. Nanti kita dengarkan juga sama-sama seperti apa komentar Ustadz. Nanti kita juga simak, dengarkan, perhatikan baik-baik ya Ustadz video kirimannya. Usai jeda tetap bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda. Masya Allah masih menyaksikan kita ya di pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Langsung saja kita ke peserta pertama, yakni Sairel Atailah Al-Khalif, 8 tahun dari SDIT Horden Hasanah Banjarbaru, dengan surah Al-Lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Atailah Al-Khalif. Saya dari Banjarbaru. Saya akan membaca surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sya'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna maka taqabil husna fasanu yassiru lil usra
وما يغني عنه ماله إذا تغدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا خلقدا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Aduh, namanya susah ya. Viral, ada viral yang menyaksikan Kak Fathia saat ini sudah siap ya sayangnya untuk mendengarkan komentar Ustadz Rais. Silakan Ustadz Rais. Baik, untuk Ananda viral atau Illah Al-Kalib. Kalau ada salah ya, bacanya nggak ada salah. Nah, jadi untuk viral ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, saat tadi membaca tausnya ketinggalan kayaknya nih. Nah, jadi Mbah mengenalkan nama langsung bismillah. Jadi baca aja taus terlebih dahulu ke depannya agar itu tidak mengurangi penilaian ya. Kemudian membaca wal unsa juga samarnya kurang ya. Kemudian di inna sa'yakum terbaca inna sya'yakum. Sin terbacanya ke huruf shin ya. Nah, kemudian ada lagi la yaslaha juga terbaca kayak la yaslana. Nah, jadi hati-hati. Lihat lagi hafalannya untuk viral ya. Untuk viral catatan hafalannya harus dimurojaah lagi, dilihat Al-Qur'annya. Habis dilihat Al-Qur'annya diulang-ulang. Nah, diperiksa lagi bacaannya. Kalau ada huruf-huruf yang tersalah dalam menghafalkan, nah, jadi harus dibujuri. Karena bilanya kada dibujuri, kalau sudah terbiasa susah karena manunya memperbaikinya gitu nah, karena jadi kebiasaan. Ya, kalau masih kayak viral itu insya Allah masih bisa diperbaiki ya. Jadi lihat lagi hafalannya. Kemudian kalau ya itu kita rasa salah nih, kalau catatan Ustadz misalnya tadi di inna sa'yakum itu terbacanya huruf shin. Nah, itu viral harus kasih tanda di sana. Oh, nih hurufnya huruf shin, bisa distabiloi, terus tulis keterangan di sampingnya pakai pensil. Oh, ini huruf terbaca huruf shin. Jadi kedepannya pasti ingat ya itu kesalahan-kesalahan seperti itu. Untuk viral tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal, sering-sering meraja hafalannya agar kedepannya bisa lebih bagus lagi, dan tetap semangat belajar Al-Quran. Amin. Terima kasih Ustadz Rais. Itu dia tadi Ananda viral atailah videonya sudah diterima dan sudah dikomentari. Lebih fokus lagi dan lebih teliti lagi ya dalam membacanya. Kita beralih ke peserta kedua, yakni Nazmi Akbar, 10 tahun, SD Alam Muhammadiyah Banjarbaru, dengan surah Al-Buruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Akbar dari SD Alam Muhammadiyah Banjarbaru. Saya akan membacakan surah Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud annari dzatil waqud izahum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alu nabil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum
falahum azabu jahannam walahum azabul ghariq. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa ghafurur wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, surahnya Al-Buruj nih Ustadz. Seperti apa Ustadz komentarnya? Baik, untuk Najmi ya. Mhm. Najmi ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Pertama tempo. Habis itu mat arid coba dipanjangi di ujung-ujungnya tuh lah. Jadi jangan langsung habis. Nah, misalnya baca di surah Al-Buruj, "Was-samaa'i dzatil buruj." Nah, jadi lebih bagus daripada "Was-samaa'i dzatil buruj." Nah, itu asa kayak kurang itu. Jadi ditambahi "Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud." Nah, itulah bacaan ujung-ujungnya. Kalau sampai habis ini disuruh Kapatia pulang, saya suruh Kode lagi. Nah, untuk Najmi itu. Kemudian nafas juga harus diatur ya. Jangan mengambil nafas di pertengahan saat membaca ayat. Tentukan wakofnya kalau hendak berhenti, cari wakaf, kemudian cari mengibtida atau memulainya yang bagus. Kemudian idhum juga terbaca qalqalah, kemudian bil mu'minina syuhud. Mu'minina kayak tegana sedikit atau kayak wakaf kayak itu lah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, kayak model kayak itu bacanya harus diperhatikan lagi. Kemudian falahum tadi ada ulang sedikit kedua kali. Nah, jadi itu biasanya karena hafalan kita belum matang benar atau bisa kedingat. Nah, jadi hafalannya juga harus dimurajaah lagi agar kedepannya bisa lebih mantap lagi bacaannya. Kemudian sering-sering tahsin bacaannya agar kedepannya bisa lebih bagus lagi, khususnya di mat arid. Nah, dipanjangi, temponya diatur lagi, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk Najmi. Amin ya rabbal alamin. Itu dia tadi ya komentar kepada Anda kita Nazmi Akbar. Dan peserta ketiga namanya juga Nazmi ya Ustadz ya. Iya. Yakni Muhammad Aufa Nazmi dari TPQ Al-Falah dengan surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa
ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Dan seperti apa Ustadz, peserta ketiga hari ini di episode terakhir sebelum memasuki semifinal ya nanti ya, 12 peserta masuk ke dalam grand final 3 orang. Silahkan Ustadz. Baik, untuk Muhammad Alfa Najmi tadi bacakan surah Asy-Syams secara keseluruhan bagus. Lagu sudah matang ya, kayaknya kalau lagu sudah menguasai untuk Muhammad Alfa Najmi ya. Nah, kedepannya tinggal dipertahankan dan ditingkatkan lagi power suaranya bisa lebih bagus lagi. Nah, bisa juga nanti divariasi dengan membawakan beberapa lagu dalam satu surah agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Pertahankan hafalannya, murojaah hafalannya terus, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, komentar sangat-sangat positif ya Ustadz, hampir tidak ada celah begitu untuk komentar-komentar negatif. Muhammad Aufa Nazmi, kita tunggu nanti seperti apa orang-orang yang akan masuk, peserta yang akan masuk begitu di 12 semifinal di 12 orang, kemudian diseleksi lagi menjadi 3 orang. Bisa saja di antara adik-adik yang sedang menyaksikan Kak Fathia ya. Dan Kak Fathia akan kembali usai jeda dengan 3 peserta lagi, yakni Muhammad Adila Revano, ada Tiara Kalista Dianti, dan juga Muhammad Zaid Yusuf Asif. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Quran di Harapan Bangsa. Nah, Kak Fathia kembali untuk adik-adik di rumah dan juga ayah bunda di segmen ketiga nih. Seperti janji Kak Fathia tadi, kita akan bedah satu-satu ya videonya yang telah mengirimkan kita ke admin kita begitu, yakni yang pertama Muhammad Adila Revano 11 tahun dari SDIT Hasbunallah dengan surah At-Tariq.
Dan seperti apa Ustadz Rais? Ada Baik. kita Muhammad Adila Revano lagi gugup-gugupnya ya nak ya. Seperti apa gitu ya komentar Ustadz Rais? Baik, untuk Muhammad Adila Revano Mhm. tadi membacakan surah At-Tariq dari SD Hasbunallah. Hasbunallah nih di Tanjung, apa kada salah lah. Masya Allah. Orang Tanjung lah kitanya nih. Jauh sekali. Ustaz, mama orang Tanjung. Nah, jadi bisa bahasa Tanjung Ustaz nih. Hmm. Untuk Adila ada beberapa catatan. Pertama, di mat wajib mutasir itu harus dipanjangi lagi. Nah, kurang tadi ya. Di kalimat khuliqa mimma indafiq seperti itu ya. Kemudian la qaulun fasl. Qaulun fasl kayak hilang huruf lamnya. Qaulun fas kayak itu yang baca. Nah, jadi ditimbulkan huruf lamnya agar orang kalau mendengar tuh tahu nih dua buting hurufnya nih yang sukun seperti itu. Untuk Adila tetap semangat menghafal ya. Belajar juga tetap semangat. Mudah-mudahan kedepannya bisa hafalannya nambah, kualitas bacaannya pun juga nambah seperti itu yang diharapkan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Rais. Itu dia untuk ananda kita Muhammad Adila Revano. Kita beralih ke peserta kedua di segmen ketiga ini, yakni Tiara Kalista Dianti, 9 tahun, MI Al Istiqomah Banjarmasin dengan surah Asy-Syams. Silakan Ustadz untuk ananda kita Tiara Kalista Dianti. Baik, terima kasih Kak Fatia. Hmm. Jadi kita dengarkan tadi ada si Tiara. Ini sebenarnya Tiara harap cemas ya, karena kok videoku nggak ada gitu, kok nggak ditayangin. Iya, Ternyata di episode di terakhir. episode terakhir. Nah, untuk Tiara tadi sudah membaca surah Asy-Syams ya. Mhm. Nah, jadi ada catatan pertama ha dan ha, hati-hati ya. Tadi dibaca qad aflaha man zakkaha, bacanya qad aflaha. Dikit atau ubah ke huruf ha-nya. Kemudian lagunya juga harus digali lagi ya. Karena kayak monoton lagunya. Kayak itu aja ujungnya itu. Jadi harus divariasi lagi agar ada naik turunnya di awal-awal, di tengahnya dan di akhirnya seperti itu ya. Agar lebih indah lagi bacaannya. Sudah bagus. Cuma tetap dipelajari lagi agar kedepannya bisa lebih bagus lagi karena hafalannya sudah lumayan lancar. Untuk Tiara Kalista, tetap semangat menghafal, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Waduh, itu dia tadi ya komentar untuk anda kita Tiara. Seperti apa Tiara? Tetap semangat dan apa yang telah disampaikan kekurangannya bisa diperbaiki ya Ustaz. Betul. Ya. Kita beralih ke peserta ketiga di segmen ketiga ini, yakni Muhammad Zaid Yusuf Asidik 8 tahun dari SDIT Al Khair Barabai. Wow, lu Sungai Tengah jauh lagi Iya, nih jauh ya. lagi. Tidak ada sepertinya, oh hari ini ada yang Banjarmasin, beragam sebenarnya. Oke, dengan surah Al-A'la.
Nah, seperti apa Ustadz komentarnya untuk anak kita yang jauh di sana, ada beberapa kabupaten kota yang harus dilewati untuk sampai ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai ini sendiri. Semoga komentarnya positif ya. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak Fatia. Tadi kita sudah dengarkan Muhammad Zaid jauh-jauh dari Barabai ngirimkan video ya, ngirimkan pakasam Ustadz terima. Jadi Ustadz orang tua orang Barabai ya. Jadi orang tua orang Birayang. Para kawan Barabai juga. Jadi ya Pak Asam dan yang lain-lainnya itu sesuatu yang familiar. Atau kue elam ya, kue elam. Ya, ngomongin ini puasa ya. Karena Kak Fatia juga kalau mudik ke Hulu Sungai Tengah juga ikut suami. Jadi tahu ya. Jadi ada darah-darah Hulu Sungainya. Iya, suami tapi bukan Kak Fatianya. Nah, jadi untuk Muhammad Zaid, nah, tadi ada beberapa catatan. Pertama di faja'alahu buta, ainnya tertukar ke hamzah. Kemudian sanuqri'uka fala tansa ke huruf shin ya, arah huruf shin agak tebal dan baca shinnya. Kemudian fazakir kurang tipis. Bal tu'thirunal hayatad dunya juga tu'siru terbaca ke huruf shin. Nah, kemudian apa di yaslan narul kubra itu terbacanya huruf shadnya terbaca ke huruf shin. Nah, kedepannya untuk Zaid harus lebih hati-hati lagi bacaannya ya, hafalannya sudah lancar. Nah, kedepannya bisa dilihat lagi Al-Qur'annya, dilatih lagi huruf-huruf yang agak mirip tersebut agar kedepannya tidak tersalah lagi dari segi pengucapan. Mudah-mudahan untuk Muhammad Zaid bisa meningkat bacaannya dan tambah terus hafalannya seperti ini. Baik, terima kasih Ustadz Rais untuk anak kita dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah sana di Kota Barabai, yakni Muhammad Zaid Yusuf As-Siddiq. Nah, kita kembali saja, masih ada 2 peserta lagi nih Ustadz, yakni Ahmad Khairul Abid dan juga Muhammad Azam Nur Wahid. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani di segmen keempat. Kita langsung saja ke peserta ketujuh atau peserta pertama begitu di segmen keempat ini, yakni Ahmad Khairul Abid, 9 tahun dari SD swasta Muhammadiyah 2 dengan surah Al-Buluj.
Nah, Ahmad Khairul Abid. Kalau Abid ini Kak Fatia ingat anak Kak Fatia ya, karena memang ini bacaan buku bacaannya. Abid kalau dalam bahasa Arab artinya taat ya Ustaz Iya, ya. abid Masya Allah. orang yang taat, orang yang suka beribadah. Abid diambil daripada isim fa'il. Masya Allah. Semoga Abid sebenarnya apa Ustaz? Isim fa'il itu pelaku artinya. Oke. Orang yang melakukan. Semoga Abid yang di sana juga ya, Iya. begitu. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya video kiriman dari anak-anak kita dengan surah Al-Bunutnya nih. Seperti apa Ustaz? Baik, untuk Ahmad Khairul Abid, nah, ini Masya Allah ya, untuk bacaannya sudah bagus, lagunya sudah mantap ya. Tinggal nanti mungkin ditambah dengan nada-nada yang agak tinggi ya. Jadi ada 1, 2, 3, mungkin ada yang naik datar turunnya, kemudian ambil nada jawabnya juga ya, agar bisa lebih bagus lagi. Cuma ada satu sedikit catatan untuk Khairul Abid saat membaca bal huwa Qur'anun Majid. Nah, roknya tadi kayak agak over sedikit ya. Nah, dikit itu aja. Bal huwa Qur'anun. Ya, jadi mau hendak melaguakan tuh jangan diandak di kurnya ya. Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, itu mandaknya. Jadi kurnya jangan dilaguakan. Diandak di A-nya. Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, kayak itulah. Kurang lebihnya kayak itulah. Jadi harus dilatih lagi, jangan sampai roknya agak over sedikit di sana. Kalau yang lain-lainnya aman, mudah-mudahan Khairul Abid bisa lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti meningkat lagi hafalannya dan meningkat lagi bacaannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Rais untuk anak kita Ahmad Khairul Abid. Hampir tidak ada celah ya. Hanya hanya lagunya saja tadi ya yang kurang tepat begitu. Nah, kita ke peserta yang terakhir. Waduh, Muhammad Azam Nur Wahid. Ini juga antara senang atau sedih ya, peserta terakhir di episode terakhir juga nih. Yakni Muhammad Azam Nur Wahid, usia 8 tahun, As-Sambil dengan surah Al-Fajr.
Silakan Ustadz, yang terakhir di episode terakhir ini nih. Baik, terima kasih Kak Fatia. Ada Muhammad Azam. Azam main apa nih? Apa? Film Azam. Ketika cinta. Kak Fatia ini ya. Fatia. Azam. Apa anak ataupun Nisa ya binyannya. Kalau karakternya Kira. Ingat Aduh, lagi. hits di zaman. Iya, hits zamannya. Nah, untuk Muhammad Azam ada beberapa catatan. Pertama, tempo. Habis itu saat membaca wasyab'i wal watr, itu juga hamzah, ainnya terbaca hamzah. Kemudian hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Membaca kaknya kayak baik ke kok. Hal fi dzalika qasam, hal fi dzalika qasamul. Nah, jadi hati-hati bacanya kak dulu baru kok ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kemudian waji ayaumaidin juga kurang panjang. Waji ayaumaidin. Nah, itu jadi harus dipanjangnya lagi wajinya. Fa'aktsaru ke huruf sin juga ya. Fa'akramahu terbaca terpantul fa'akramahu. Nah, ada mirsotnya bagus ya. Nah, mirsotnya walaupun itu ro sukun sebelumnya kasroh, tapi setelahnya huruf isti'la ada huruf sod, maka ro-nya dibaca tebal. Mirsod. Nah, bukan mirsod. Nah, tadi bagus bacanya ya, sudah di ro sukunnya seperti itu. Kemudian wala yuthiqu wathaqahu. Nah, hati-hati bacaan di sini ya. Tadi kayak ada terpuntal-puntal sedikit. Dalam artian ada yang di sini harusnya pendek, nah, dibaca panjang. Untuk kedepannya azam harus lebih hati-hati lagi dalam membaca hafalannya. Buka lagi Al-Qur'annya, wajah hafalannya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu harapannya. Masya Allah, Alhamdulillah, kata Azam, akhirnya aku tayang juga gitu ya di peserta terakhir, di episode terakhir ini. Terima kasih luar biasa 8 peserta hari ini dan peserta-peserta yang sebelumnya sudah mengirimkan video. Iya. Secara keseluruhan memang orang-orang yang percaya diri juga berbakat ya Ustadz Iya. untuk menghafalkan Al-Quran. Kak Fatia dan juga Ustadz akan kembali di segmen terakhir, karena di segmen terakhir Ustadz mikir-mikir dulu begitu, siapa 12 nama yang akan lolos ke semifinal. Nanti juga diatur tanggalnya, Kak Fatia akan menyebutkan orang-orangnya lewat gratis begitu ya, dan syarat ketentuannya untuk kembali mengirimkan video. Tetaplah bersama kami dalam pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa.